sayang bila dilewatkan. Irisan tipis kolang-kaling ditemani bulatan kenyal yang disebut ronde, disiram dengan kuah panas, ditambah dengan kacang goreng sangrai. Wedang ronde khas Solo menjadi pilihan menu menarik untuk dinikmati. Banyak tempat penghiburan asli, pandangan mata berganti. Halo, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya di Wisata Kuliner Solo. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui menu-menu makanan apa saja yang bisa kita nikmati di kota Solo. Ada bestik Solo, timun Solo, mie toprak, pecel deso, dan masih banyak lainnya. Dan seperti apa kelezatan menu-menu makanan ini? Berikut liputannya untuk Anda. Timlo merupakan salah satu menu makanan yang cukup menggoda untuk dinikmati. Kuah panas yang gurih, ditemani dengan alunan musik keroncong jalanan, membuat santap Anda di kota Solo menjadi kenangan yang tidak terlupakan. Menu lain yang bisa dinikmati adalah sepiring selat segar. Sajian berbagai jenis sayur, ditambah dengan mustard Jawa, disiram dengan kuah gurih sedikit manis, dan ditambah dengan beberapa potong daging sapi super empuk, membuat menu yang satu ini tidak pernah ada matinya untuk terus dinikmati. Menu makanan lain yang bisa dinikmati diantaranya adalah pecel deso. Mari kita tilik ke dalam. Penyajian di atas sebuah cobek dari rotan yang dilapisi dengan selembar daun pisang membangunkan selera tanpa ampun. Sepiring penuh berbagai jenis sayur berbumbu sambal pecel benar-benar membuat makanan ini menjadi lebih mantap. Apalagi ditemani dengan segelas es gula asam atau es beras kencur. Wah, segarnya. Setelah menikmati sepiring pecel deso, kita bisa merasakan menu makanan lainnya. Nah, kalau menu makanan yang satu ini berasa ringan, jadi tidak perlu khawatir bila merasa nek saat memakannya. Ngomong-ngomong, menu yang satu ini bernama mie toprak. Alasan disebut mie toprak, konon katanya komposisi dari makanan ini bermacam-macam bentuknya, beraneka macam rasa dengan peran yang berbeda-beda seperti pada pemain ketoprak. Jadi itu alasan kenapa makanan ini disebut mie toprak. Yang pasti rasa gurih mie toprak ini tidak pernah terlupakan alias ngangening. Rasa saya membawa saya berhenti sejenak untuk menyantap sepiring makanan yang disebut bestik. Nah, siapa sih yang tidak kenal yang namanya harga bestik? Dan menu andalan di sini adalah bestik dadar lidah. Jadi bestik ini berisi dari potongan lidah sapi yang dipotong kubus kemudian didadar bersama telur gitu, dan rasanya terdiri dari wortel, kemudian ada kentang, terus ada daun selada, ada tomat, ada bawang bombay, dan
yang pasti yang paling utama ada lidah. Ini lidah sapi yang dimasak dengan telur, kemudian disiram dengan kuah yang bercita rasa begitu nikmat. Dan bagi Anda yang gemar dengan yang namanya rasa pedas, Anda juga bisa menambahkan cabai gitu ya. Kuah yang dimasak di dalam kuali yang selalu dipanaskan di atas sebuah tungku dengan berbagai bumbu di dalamnya membuat cita rasa soto Triwindu semakin gurih menjadi-jadi. Rasa daging dan rasa ikannya itu masih sangat terasa di kuahnya itu. Dan memang sangat benar ya, begitu khas di soto Triwindu yang sedang saya santap pagi hari ini adalah terletak pada kuahnya yang begitu kental. Tapi yang pasti soto ini hanyalah salah satu contoh dari soto di kota Solo. Karena di kota Solo masih banyak sekali soto-soto lain dengan kekhasannya masing-masing. Makanan yang disebut cabuk ramba ini sangat khas di kota Solo. Paduan irisan ketupat tipis-tipis dengan bumbu yang begitu unik, ditambah dengan beberapa karak yang disebut juga rambak, membuat rasa makanan ini menjadi begitu spesial. Cara penyajian makanan ini tidak memakai piring, melainkan memakai selembar daun pisang yang disebut pincuk. Dan cara memakannya dengan memakai sebuah jiting alias lidi. Bagi Anda penggemar camilan yang serba digoreng, di kota Solo bisa Anda temukan. Seperti gembuan, bolang-baling, cakwe, samarinda, tahu petis, tahu isi, mendoan, dan lain-lain. Khusus untuk kue moho pembuatannya tidak digoreng, melainkan dikukus. Sampailah sudah di warung tengkleng di samping gapura Pasar Klewer. Wah, sangat menggoda ya. Dan sak seruput kuah kental nan gurih, ditambah dengan daging kambing olahan, daging yang tipis menempel di tulang-tulang, yang pastinya dengan bumbu yang meresap kuat sampai ke dalam. Berasa melayang. Tempat makan yang sempit membuat badan jadi berpeluh. Sambil nyeruputi bongkahan-bongkahan tengkleng ini, membuat adrenalin semakin terpacu untuk terus menyantap, dan menyantap. Tapi ngomong-ngomong ada yang unik loh dari sini. Lihat saja cara penyajiannya, pakai pincuk. Nah, pasti Anda kepengen. Anda juga bisa merasakan tengkleng lainnya seperti di warung tengkleng yang ada di daerah Kadipiro ini. Tengkleng ini dimasak di dalam sebuah kuali sampai empuk, jadi sangat nikmat bila disantap.
Apalagi bagi Anda penggemar menu otak kambing, di warung ini juga disediakan. hingga dapat menghilangkan hati sedih dan duka. Itu tempe dari bahan ampas tahu, kemudian disiram dengan sambal pedas manis, campuran dari berambang atau bawang merah yang dibakar, asam jawa, gula merah, cabai rawit dan sedikit garam. Membuat lidah kita menjadi huha, pedas dan nikmat. Makan nasi yang sangat gurih, rih. Diiringi dengan lantunan lagu para pesinden jalanan, membuat kita semakin akrab dengan suasana kota Solo. Yang pasti makanan ini tidak hanya tersedia di malam hari. Di pagi hari pun makanan ini bisa ditemukan di setiap sudut kota Solo. Meresap dan mendalam di hati, menawan di sanubari. Jenang lemu ini tidak kalah gurih dengan nasi liwet. Sama-sama endang gurindang, sama-sama diolah dengan santan kelapa dengan cita rasa yang sangat gurih. Hanya saja kalau jenang lemu, nasinya memang sengaja dibuat lumer. Sunyi malam di Jika malam sudah mulai larut, jalanan sudah sangat sepi, tapi perut Anda tidak bisa diajak kompromi. Anda bisa menikmati sepiring gudeg ceker. Bayangkan, jam 1:30 pagi penjajah gudeg ini baru mau memunculkan menu nikmatnya. Solo di waktu malam hari, suara seniman merayu. Rasa gudeg yang gurih cenderung manis, ditambah dengan ceker atau kaki ayam yang dimasak dengan begitu lezat dan empuknya, membuat menu yang satu ini menjadi menu yang sangat ngangeni di lidah Anda. Siapa yang belum kenal dengan makanan berkuah kental berwarna coklat kehitaman dengan daging, tauge mentah, serta daun kemangi ini? Benar, nasi rawon. Tahukah Anda mengapa warna kuah dalam nasi rawon ini begitu coklat cenderung kehitaman? Hal itu dikarenakan terdapat sebuah bumbu bernama kluwak yang membuat warna serta cita rasa dalam kuah rawon ini menjadi sangat khas. Beranjak ke tahu kupat. Nah, menu makanan dengan komposisi tauge rebus, kol mentah, kacang goreng, tahu goreng, potongan ketupat dan lain-lain disiram dengan kuah manis, membuat menu makanan yang satu ini menjadi alternatif menarik untuk bersantap. Sate buntel berbeda dengan sate-sate lainnya. Cara penyajian sate ini tidak seperti sate-sate pada umumnya. Nah, kalau sate buntel ini
dagingnya tidak dipotong, melainkan digiling, kemudian dibungkus atau dibuntel dengan lemak kambing, baru kemudian dibakar di atas pemanggang kurang lebih 15 menit. Bila Anda ingin mencoba menu minuman unik di kota Solo, Anda bisa mencoba es gempol pleret. Isi dari es gempol pleret ini terbuat dari tepung beras. Pleret berasa manis, sedangkan gempol berasa gurih. Yang pasti kuah santan gurih yang direndam di dalam sebuah kuali bersama bongkahan es balok membuat tubuh Anda menjadi lebih adem. Selain menu-menu makanan yang tadi kita sudah lihat, di kota Solo masih tersaji banyak sekali pilihan menu lainnya. Dan kali ini saya akan menyuguhkan sate kere untuk Anda dan juga jajanan khas kota Solo dan oleh-oleh khas kota Solo. Dan yang pasti satu hal, bahwa Anda tidak akan pernah kecewa untuk mencicipi menu yang berikut ini. Ini dia sajiannya khusus untuk Anda. Sate kere, nama yang unik dibarengi dengan rasa yang juga unik, menjadikan menu yang satu ini begitu menarik sebagai menu bersantap Anda. Sate ini berasal dari tempe gembus, yaitu tempe dari ampas tahu. Tapi jangan salah, meskipun dari tempe gembus, sate ini bercita rasa sangat lezat karena bumbu dan sambalnya yang musim kemarau tak seberapa. Wedangan atau yang biasa disebut orang Solo dengan nama he ini adalah tempat yang mayoritas dipilih oleh orang-orang Solo untuk bersosialisasi sembari menyantap berbagai jenis makanan yang tersedia. Saat ini saya sedang berada di sebuah he, dan ciri khas dari he ini adalah nasinya sudah dalam bentuk kemasan, dan kita bisa memilih berbagai macam lauk yang bisa dibakar. Menemani santap saya di he ini ada segelas teh jahe yang begitu menghangatkan. Sampai jauh akhirnya ke laut. Menu minuman jahe gepuk juga bisa menghangatkan tubuh Anda. Cara peracikannya pertama-tama, jahe dibakar, kemudian dikupas, dan digepuk atau dimemarkan. Baru kemudian ditambah dengan rebusan air yang sudah dicampur dengan gula Jawa. Aroma dari minuman ini juga sangat khas. Jadi tidak salah kan bila Anda mencobanya? Kota Solo punya kerak nasi yang disebut intip. Lelehan gula Jawa atau taburan garam
menjadi pelengkap rasa makanan yang satu ini. Berasa kriuk dan ngangeni. Lento mungkin masih terdengar asing di telinga Anda. Lento adalah makanan yang terbuat dari ketela pohon yang diparut, diberi bumbu dan kacang, dikepal dengan tangan, baru kemudian digoreng. Anda tertarik? Kota Solo juga mempunyai brem seperti ini. Yang membedakan brem Solo dengan brem-brem lainnya adalah bentuknya yang bulat dan juga rasanya yang khas dan tidak lengket saat dimakan. Bila Anda ingin menikmati jajan pasar seperti klepon, senil, tiwul, grontol, dan lain-lain, Anda bisa mendapatkannya di dalam Pasar Gede Solo. Selain jajan pasar, di dalam Pasar Gede Solo, Anda juga bisa menikmati segarnya es dawet telasi. Es ini berkomposisi cendol, telasi, ketan hitam, bubur sumsum, gula, potongan kecil buah nangka, batu, dan ditambah dengan tape ketan, santan kental. Semua komposisi dalam es dawet telasi ini berbahan alami dan tanpa bahan pengawet. Rasa manis sedikit gurih melekat kuat dalam menu minuman yang satu ini. Serabi adalah makanan khas kota Solo yang berasal dari tepung beras, santan, pandan, dan sedikit garam. Makanan ini sangat pantas untuk dijadikan oleh-oleh. Makanan tanpa bahan pengawet ini bisa tahan selama 24 jam, asalkan saat dimasukkan ke dalam kardus kemasan, makanan ini harus dalam keadaan dingin. Yang pasti, gurih dan legit menjadi ciri khas rasa makanan ini. Tidak lengkap rasanya kalau Anda ke kota Solo belum membawa yang namanya serabi noto suman. Nah, sekarang saya sudah membawa serabi noto suman dan kita akan mencari apa lagi oleh-oleh yang bisa dibawa dari kota Solo. Jika Anda menginginkan makanan yang serba kering, di kedai inilah Anda bisa menemukan berbagai buah tangan kering, keripik kulit, keripik usus, keripik cakar, abon, dan masih banyak lagi. Nah, kalau tadi kita sudah membeli oleh-oleh serabi noto suman, sekarang saya membawa keripik parut khas kota Solo.
Dan saya sudah membawa penuh ini, ada serba keripik, ada keripik usus, keripik kulit, dan keripik-keripik yang lain yang pastinya ngangeni di lidah Anda. Mari kita berburu oleh-oleh yang lainnya. Jika Anda penggemar roti basah yang bebas dari bahan pengawet, bebas dari pewarna, dan juga bebas dari bahan pengganti, Anda bisa memilih roti Mandarin Orion yang sangat legit menggigit seperti ini. Siapa yang rela melewatkan roti kecik sebagai salah satu buah tangan khas Solo? Berbahan dari tepung ketan, gula, dan telur yang diolah dengan sedemikian rumit, menjadikan roti ini tercipta sebagai roti yang sangat renyah dan bercita rasa manis yang unik. Lengkap sudah perburuan kuliner kita di kota Solo dengan roti kecik ganap di tangan saya. Memang kuliner di kota Solo mengangeni dan membangkitkan selera tanpa ampun. Itu perahu. Mari datang ke kota Solo untuk memanjakan lidah Anda dengan berbagai jenis pilihan menu makanan yang merupakan kekayaan kota Solo yang pastinya selalu ngangeni dan membangunkan selera tanpa ampun.